Saya ingin bertanya terkait hadis yang mengatakan bahwa doa harus terus dipanjatkan sampai dengan kita mencapai apa yang kita doakan. Bagaimana kita dapat mengetahui bahwa apa yang kita doakan belum waktunya diijabah, atau doa kita diijabah dengan hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan? Jika doa kita ternyata diijabah, bagaimana dengan hal yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan? Apakah boleh kita tetap meminta dan berdoa dengan hal yang sama dan berdoa, doa akan dijabah sesuai harapan kita? Yang pertama, berbaik sangka kepada Allah dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yakin apa yang Allah janjikan kepada kita, dan Allah menjanjikan pengabulan. Lalu yang kedua, tidak usah terlalu dipikirkan kapan diijabah, gimana prosesnya, itu nggak usah dipikirkan. Dan yang ketiga, berusaha dan berikhtiar semampu kita dengan jalan yang halal. Jadi jangan pengen jodoh ini udah doa tapi nggak ngapa-ngapain. Rizki ya berjuang, kerja doa, kerja doa, kerja doa. Jangan nunggu di rumah. Usaha sesuai dengan jalan yang halal dan totalitas. Lalu yang berikutnya, tawakal Allah. Syekhul Islam mengatakan kalau Allah inginkan kebaikan untuk seorang hamba, maka Allah akan ilhamkan dan Allah akan kasih taufik dia untuk berdoa, dan Allah akan berikan ilham dan taufik agar dia senantiasa minta tolong kepada Allah. Lalu Allah akan jadikan isti'anahnya dan doanya sebab kebaikan yang Allah sudah takdirkan bagi dia. Lalu beliau membawakan ucapan Umar bin Khattab yang sangat terkenal. Aku tidak terlalu memikirkan bagaimana doaku akan dikabulkan. Yang aku pikirkan bagaimana aku terus berdoa. Sebab jika aku telah diberikan taufik untuk berdoa, pasti pengabulan menyertainya. Ini kaidah mahal. Dan kita nggak lebih cerdas daripada Umar. Kecerdasan beliau di level tertinggi, critical thinking beliau di level tertinggi. Dan beliau katakan, jangan terlalu mikirin gimana doa itu dikabulkan. Itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah. Yang harus kita pikirkan, gimana kita selalu berdoa, gimana kita selalu minta pertolongan. Lalu berusaha, nanti Allah yang atur semua. Karena kalau kita diberikan ilham dan taufik untuk berdoa, otomatis pengabulan itu akan bersama doa-doa kita. Karena Allah yang berfirman, ud'uni astajib lakum, minta kepadaku aku akan kabulkan. Dan Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila hambaku bertanya tentang diriku, katakan aku dekat, aku kabulkan doa orang yang berdoa. Allah nggak mungkin bohong. Innallaha la yukhliful mi'at. Allah nggak akan mengingkari janji-janjinya. Makanya Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, barang siapa yang diberikan taufik untuk berdoa, maka Allah ingin merealisasikan mimpi-mimpinya. Allahu Akbar. Sangat powerful. Jadi kalau kita punya cita-cita dan Allah ingin wujudkan cita-cita kita ke depan, itu langkah awalnya Allah kasih taufik kita untuk banyak berdoa tentang cita-cita tersebut. Sebaliknya, kalau Allah nggak ingin mewujudkan mimpi dan cita-cita, Allah nggak kasih taufik buat doa. Udah deh, ngandelin dirinya sendiri aja. Sombong, sok pinter, sok tahu, mengandalkan analisanya, perhitungannya. Tapi kalau orang diberikan taufik, dikit-dikit doa, dikit-dikit istikharah, dikit-dikit minta petunjuk, dikit-dikit isti'anah. Belum lagi kalau ditambah Allah mudahkan kita doa di tempat-tempat mustajab. Di sepertiga malam terakhir, ketika sujud antara adzan dan qomat, ketika umrah, ketika tawaf, ketika sa'i. Allah kasih taufik pada kita bisa berdoa di Arafah. Itu artinya Allah ingin mewujudkan mimpinya dan cita-citanya. Allahu Akbar. Pentingnya mendengar keterangan para ulama itu. Jadi ingat, orang yang lebih jenius daripada kita, orang yang lebih cerdas daripada kita, nggak mikir dengan cara berpikir demikian. Justru udah tembak aja terus. Kapan dijawabnya itu urusan Allah. Gimana caranya itu urusan Allah. Jalannya seperti apa itu urusan Allah. Urusan kita terus berdoa dan berjuang semaksimal mungkin, bertakwa semaksimal mungkin, dan berikhtiar dengan jalan yang halal. Nanti Allah yang atur. Sama kayak Nabi SAW ketika beliau umumkan kita akan umrah, ternyata dijegal di Hudaybiyah. Lalu sahabat nanya, kata engkau kita akan umrah? Iya, kita akan umrah. Tapi kan saya nggak bilang sekarang. Saya kan nggak bilang tahun ini. Saya umumkan kita berangkat. Berhasil nggak berhasil, urusan Allah SWT. Kita berusaha aja tahun ini. Oh ternyata dijegal tahun ini. Dan takdirnya tahun depan. Oh udah pulang tahun depan umrah qadha. Itu Rasulullah SAW. Simpel aja berpikirnya. Nggak mikir gimana ya ini. Itu bukan urusan kita. Urusan kita berjuang, tapi berjuang benar di atas ilmu. Jangan offside. Jangan labrak A, labrak B. Itu yang buat kita gak berkah. Yang jadi masalah kita ngurus yang bukan urusan kita. Itu penyakit manusia deh. Kan min husni Islam tarkuh ma la ya'ni. Salah satu tanda kebaikan agama seorang, dia tinggalkan yang bukan urusannya. Yang ngurusin semua hal itu Arab. Kita ini makhluk. Tugas kita beribadah, menyembah. Bukan ngurusin semua urusan. Akhirnya ngurus semua urusan, lupa doa, lupa sholat, lupa tawakal. Gak berkah juga.